Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam Pak Desi. Perkenalkan saya Gradiva dari kelas IFE dengan NIM 123230089. Nah, sekarang saya akan mengerjakan tugas web yang keempat, yaitu adalah dengan Express.js. Oke, kita coba dulu baca nih. Kebetulan baru pertama kali baca tugasnya. Oke, menggunakan Express dimulai dengan cara install, akses database menggunakan MySQL 2. Oke. Menggunakan database engine, membuat halaman pertama yang daftar customer, disajikan menggunakan tabel HTML, tambahkan link pada setiap baris customer menuju halaman kedua, gunakan customer dari Endwin, oke. Tampilkan hasil konfigurasi di web browser, siap. Oke, baik. Langsung saja kalau begitu. Nah, yang pertama, buat install Express ya. Pastikan udah install Node dan juga Node, coba dulu. Dan juga npm ya. Nah, jadi untuk install kita cukup pertama npm ini dulu, init y. Nah, di sini akan membuat project npm di dalam direktori yang ada sekarang ini. Nah, untuk sekarang ini aku direktori ada di web 4. Langsung aja kita enter. Oke. Nah, di sini akan ngebuat package.json yang memberikan informasi terkait dengan project web ini. Kita akan izin namanya di sini, misalkan tugas web 4 gitu ya. Ini harus kecil maksudnya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita buat kita install dulu package-nya, membuat file ya. Nah, yang diperlukan adalah Express. Terus kita juga perlu MySQL 2 dan juga template engine yang bakal dipakai. Di sini aku bakal pakai Pug ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sambil kita tunggu, kita coba buat filenya dulu. Di sini bakal aku kasih nama index.js. Oke, dan di sini bakal kita kasih logika dari kode kita. Dan sebelum itu kita tunggu dulu instalasinya selesai ya. Aku mau ngecek dulu tentang struktur dari customer. Oke. Oke, instalasinya sudah selesai ya. Nah, sekarang kita tinggal siapkan kodenya. Oke, jadi pertama kita perlu import dulu Express, kita kasih nama app aja. Nah, di sini kita bakal require atau kita bakal import Express itu sendiri. Oke. Oke. Kamu ini nggak apa ya, karena selanjutnya kita define dulu. Di sini paling bagus itu sebenarnya aku suka untuk define port. Nah, biasanya kalau untuk di project yang bakal masuk ke production itu kita kasih kayak process.env.port gitu ya. Kita ngambil port itu dari env-nya. Cuman karena kita nggak bakal deploy ini, jadi kita kasih aja kayak ini 880. Nah, di sini kita bisa app.listen. Oke, di app.listen ini dia akan menjalankan servernya ya. Bisa dilihat di sini yang kita perlukan itu ada apa aja. Ada port, terus ada hostname atau langsung listener gitu ya. Ini untuk port kita kasih di sini portnya. Biasanya langsung listenernya ya. Gitu. Nah, jadi setelah adalah fungsi yang akan dijalankan ketika server berhasil berjalan gitu ya. Jadi kita bisa kasih di sini misalkan kayak pesan dari server itu. Server run on localhost gitu kan ya.
http//localhost, kita tambahkan port gitu ya. Oke, kita langsung aja kita coba ya pakai node dulu. App.distance is not a function. Kenapa nih? Express bener ya, Express. Apa kita pakai kenapa nih? Apa kita coba pakai ini aja ya, ES6 modul. Jadi coba using import in Node.js. Kalau nggak salah sih kita bisa kasih kayak type modul sini, type modul lah ya. Kita coba kalau sorry, ini ada yang lupa ya. Jadi kita perlu gini dulu. Nah ini nih. Cuman karena di sini kita pakai type modul ya, jadi di sini kita bisa ganti sebenarnya pakai keyword import. Kita import express from express gitu ya. Nah, terus di sini app-nya adalah di express. Kita panggil fungsi express ini. Nah, kayaknya seharusnya sudah benar sih. Jadi seharusnya kita jalanin langsung ya importnya itu. But anyway, kita coba untuk di localhost 8080. Oke, ini udah ada tulisan cannot get ya, berarti udah berhasil. Cuman karena kita belum definisikan rootnya untuk di slash itu, makanya kita belum ada. Selanjutnya, sini aku mau set juga buat beberapa konfigurasi. Yang penting ada yang jelas adalah set buat views-nya ya, maksudnya app.set views. Terus kita arahin ini ke views gitu ya. Kalau nggak salah sih seperti itu. Kita coba cek express pop gitu ya. Karena kita buat ngasih tahu expressnya itu kalau kita pakai templating engine dari pop. Ini pakai satu ya. Nah, kita perlu, views ini kita ngasih tahu untuk di expressnya itu kalau kita akan menggunakan folder views yang nanti bakal kita buat setelah ini sebagai views atau tempat menyimpan template HTML kita gitu ya. Jadi yang kita kasih di sini adalah apa nih? Jadi adalah view engine. Jadi kita isi dengan pop. Ya. Ini sekarang kita coba dulu. Kita buat app.get, kasih slash, terus handlernya ada request dan juga respon. Kita render misalnya render. Kita kasih aja nama index sendiri ya, index. Terus kita kasih data mungkin kayak title tugas 4 ya. Oke, kita coba buat folder views-nya dulu. Buat views, terus ya index.pop gitu sih harusnya. Ini nggak perlu, kalau dari sini sih nggak perlu kasih ini ya, ekstensi filenya. Jadi langsung aja kita buat di sini HTML5. Terus detailnya kita kasih sama dengan title. Jadi sepertinya ini. Untuk di body kita kasih aja H1 misalkan halo ini bisa ya, halo semua. Coba kita refresh dulu servernya, biarin aja kita pakai nodemon aja, nodemon index.js gitu ya. Kita coba refresh, kayaknya ada halo semua, dan titelnya sepertinya ini malah tulisannya sama dengan title ya. Kayaknya sih ini nggak perlu ada spasi ya.
Terus ini harus gitu. Oke, betul. Oke, nah selanjutnya kita coba siapkan dulu koneksi MySQL-nya. Kita coba baca dulu ya. MySQL 2 npm. Sini kita coba baca dokumentasinya dari first query aja. Nah, di sini bakal aku pakai yang promise saja. Jadi yang udah modern ya. Yang pertama kita buat koneksi, terus kita bisa query ya. Gitu. Oke, kita coba aja. Pertama kita definisiin dulu buat MySQL-nya. Kita import dulu, sorry, di sini kita import MySQL from MySQL 2/promise. Oke, setelah itu kita definisiin connection-nya. Kita bisa connections, kita kasih MySQL create connections ya kalau salah di situ. Itu create connections. Kita kasih hostnya kita kasih localhost. Semoga bisa sih. Kalau nggak bisa kita coba ganti ke 127. Usernya sini saya pakai area, dan juga untuk database-nya kita pakai nbin. Oke, terus kita coba saya mau kasih nama satu, yaitu adalah wait for connections. Bisa deh, ini aja. Oke, kita coba mungkin di sini sih kita coba buat root baru khusus untuk testing ya kan. Jadi sini dari kita hapus dulu. Oke, app.get /test misalkan ya, direct press. Kita coba try catch ya. Jadi kita try catch, terus kita coba ini win query-nya ya. Jadi kita cons kalau di sini itu namanya adalah destructor gitu. Jadi nanti function dan query ini dia akan menghasilkan dua elemen yang disimpan ke dalam array gitu ya. Jadi return array yang dia adalah indeks pertama adalah result dan juga indeks kedua adalah field. Nah, ketika kita menggunakan express atau menggunakan JavaScript itu kita bisa langsung ekstrak indeks ke 0 dan indeks ke 1 itu ke dalam sebuah variabel yang kita inginkan. Misalkan di sini adalah result, di sini adalah field gitu ya kalau di contoh. Kita coba await connections ya, kalau salah connections.query. Oke, ini kita nggak bisa await dulu karena ini masih fungsi biasa, jadi kita harus kasih asing dulu sini. Nah, setelah itu baru bisa await con.query, query. Misalkan kita select bintang from customers gitu ya. Oke, kita coba di sini itu kita kasih aja langsung kita press.send biar kita coba send resultnya tuh. Nah, coba kita jalanin rootnya di /test. Coba enggak error ya. Press. Kenapa ini lama banget ya? Coba kita run ulang kali ya. Sepertinya sih ada error ya teman-teman. Jadi kita coba res.send errornya. Kita res juga. Ini kosong ya teman-teman, datanya nggak tahu kenapa nih. Kita coba berarti ada error di sini. Kalau kita console log aja sini, console log error. Oke, kita buka konsolnya terus kita refresh.
Oke, apa nih? Check is not irritable. Bla bla bla. Dari line 23 itu mana tuh? Di sini ya. Oh, sepertinya nggak perlu kurung ya teman-teman ya. Kata nih, apakah seperti itu? Simple select query-nya. Kenapa nih? Convert query is not a functions. Kenapa tuh? Kenapa convert query ini bukan function ya teman-teman? Dan dulu await MySQL. Oh ya teman-teman. Jadi di sini masih ternyata create connection itu dia returnnya adalah promise ya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung ekstrak gitu. Nah untungnya buat di Node.js yang terbaru kita bisa langsung pakai await tanpa harus di dalam sebuah fungsi asinkronus gitu. Yang cuma perlu ini sih. Seharusnya ini sudah benar. Seharusnya. Ya, betul sekali. Sudah benar. Nah, kalau misalkan kita coba konsol ya, kita pakai console.log fields-nya. Jadi aku mau tahu kira-kira bisa dapat apa nih? Sepertinya ini itu dalam bentuk array ya teman-teman. Array dan juga tapi ada tipenya nih. Kalau misalnya kita akses nomor ke 0 gitu. Coba request. Oh iya nih. Jadi kita bisa dapat informasi mengenai fields atau kolom yang ada di tabel customers ini. Ini bakal kita pakai nanti. Oke, kita langsung pindah aja ke sini. Gitu. Jadi yang pertama yang mau kita lakukan adalah kita selalu wrap ini dalam target gitu. Jadi ketika ada error, kita bisa tahu errornya di mana. Oke, nah di sini kita mau ambil dulu sama yang tadi kita ambil results dan juga ini tinggal di copy sih, tinggal di copy aja. Ini ya, ini aja bagi pertamanya. Di copy. Ini karena masih belum asing jadi kita tambahin asing terus restore render ya. Di sini itu kita tambahin satu parameter lagi, beberapa parameter lagi, itu adalah results-nya. Atau gini sih, biar enak, customers gitu ya. Kita isi dengan results ini. Juga fields-nya adalah field gitu ya. Fields gini. Sebenarnya langsung ke sini bisa gitu teman-teman. Oke. Nah, itu di index kita tinggal kasih nih, misalkan sini kita ganti dengan daftar customer. Terus untuk di tabelnya kita buat tabel tr. Di sini kita each, kita bisa pakai each fields ya kan, field pack. Bentar, saya lupa nih mana untuk pack each. Untuk di each kita bisa pakai pakai keyword ini kan, it's in kita pakai aja it's in fields karena dia tunggal gitu kan, fields gini ya. Terus dia langsung ini dulu. Nah kita coba kasih th nilainya adalah field dot name ini. Coba ya, kita coba apakah dia muncul buat di ini. Ada nih teman-teman ya, kita udah ada data fieldnya. Nah cuman sepertinya kita nggak mau tampilin semua untuk fieldnya, jadi yang kita tampilin mungkin sampai 3 aja kali ya, atau mungkin apa sih yang belum tampil ya, kita tampilin mungkin customer
ID itu perlu, customer ID apa perlu ya? Mungkin ini aja sih, contact name, company name, sama nanti kita kasih actions buat detailnya ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin kita nggak perlu pakai ini ya. Kalau gini sih, kita pakai in customer ID, terus kita kasih contact name ya, contact name sama detail itu ya, detail pattern. Karena kan nanti di soalnya diminta buat kasih detail. Dan ini buat langsung klik aja. Oke, coba. Nah, oke, ada nih. Contact name ke detail. Mungkin kita bisa tambahin CSS-nya kali ya di sini biar bagus. Border 1 bener ya caranya, aku lupa lagi. Coba. Bentar. Kita kasih, kita cek di atribut itu. Oh, pakai kurung, ternyata salah. Pakai kurung ya. Terus untuk define itunya pakai sama dengan betul, sama dengan ya, betul. Oke, kita coba cek di sini. Nah, oke, ada nih ya. Mungkin kasih juga fitnya kira-kira 100% bisa ya di sini ya. Harus pakai style. Oke, bisa begini. Biar luas aja sih. Nah, oke, lanjut ke mungkin ini biar rapi, kita beri th aja kali ya. Head. Terus ini kita geser gitu. Kita kasih t body. TR lagi. Oke. Kita berarti di sini kita perlu each-nya di sebelum TR. Each customer in customers ya, customers. Terus kita kasih TR id. Kita kasih yang untuk di sini adalah customer ID sih seharusnya ya. Ini sih customer ID ya. Ini customer ID seperti ini. Terus kita kasih dd buat satu lagi adalah kontak name-nya. Kita kasih customer.contact name. Dan yang ketiga adalah buat detail yang kita kasih button. Kasih aja misalkan kayak kita kasih A, saya mau kasih link A href-nya ke slash detail gitu ya, slash detail, terus slash kita kasih customer ID. Nah, oke, kita coba deh, semoga saja. Oke, ini dia ada customer ID, terus ada detailnya kita kasih teks di sini ya, detail gitu. Nah, jadi kita bisa URL nanti bakal jadi seperti ini teman-teman. Langsung pencet pada gitu, detail slash ID gitu ya. Nah, ID ini bisa apa aja. Oke, nah sini aku coba mau ganti ke customer ID ini jadi index kali ya. Gimana caranya biar kita bisa pakai index? Kita kasih di code kali ya ini. Cara ngedefine variabel gimana ya? Aku pakai var ya sepertinya. Sepertinya tinggal seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita kasih kayak var i sama dengan 0 gitu. Var i sama dengan 0 mungkin. Terus kita coba ini dari 1 aja deh. Kita ganti ini ke i. Dan setelah selesai kita i plus gitu ya. Kita coba nih, bisa nggak?
Oh, i++ nggak bisa teman-teman. Berarti var i ++ ini bisa nggak? Gini. Ya nggak bisa nih teman-teman. Gimana cara kita bisa pakai i++ teman-teman? Kita coba tanya aja GPT. How do I create a variable then increase it as every each? Oh, kita bisa pakai ini ya, script syntax. Oh, oke, apa? Jadi kita cuma perlu ini teman-teman. Cuma perlu ini kasih itu seperti itu, dan juga tinggal ini ya, gini. Nah, oke, paham. Nah, tinggal kita ganti, jangan customer ID tapi no, terus ya. Nah, oke, sudah ada. Tinggal nanti kita gimana caranya bisa proses detailnya ini. Oke, lanjut ke root kita. Berarti untuk bisa proses data secara dinamik kita perlu app.get ya, pakai slash detail dan juga slash id. Nah, jadi kita kasih dia plus order id di sini. Nah, nanti di sini kita bisa tangkap, kan? Bisa kita tangkap dalam, kita console.log ini ada di red.params. Nah, jadi kita coba res.status 200, terus kita .n gitu ya. Oke, nanti bakal console log ya, seharusnya bakal ke console log mana ya. Kita coba refresh. Nih, ada id alfki gitu ya. Nah, karena dia bentuknya objek, kita bisa juga deconstruct dia. Oke, jadi kita langsung ambil id-nya. Karena ini kita langsung ambil id dari request.params. Nah, jadi di JavaScript itu bisa gitu ya sekarang. Di ES6. Oops. Nah, tinggal nanti di sini ya, di try catch-nya kita sedikit modifikasi seharusnya. Kita hapus saja ini. Ini kita select bintang from customer sama, tapi bedanya kita kasih dia where gitu ya. Misalnya kita pakai di dokumentasinya, buat pakai where itu kita bisa kasih prepared statement namanya. Jadi kita bukan pakai query, kita pakai execute gitu. Nah, ini bakal mengamankan kita dari yang namanya SQL injection ya teman-teman. Where customer ID itu sama dengan gini gitu ya, tanda tanya ya. Kita akan dulu ini ke execute terus ini yang udah biar enak dilihatnya. Execute terus ini adalah values dalam bentuk array. Nah, langsung pas di sini adalah ID-nya gitu. Nah, ini kita ganti dong, kita kasih aja dia namanya detail. Terus ini kita kasih jadi detail. Oh, kita pakai aja, kita pakai template string detail dari ID. Nah, untuk resultnya seharusnya dia 1 ya. Oke, kita coba aja. Kita buat dulu folder detailnya biar nggak error. Detail.pack. Sini kita kasih HTML5.
detailnya sama dengan detail. Terus di sini nanti kita bakal kita kasih H1 dulu, H1 dan kayak detail dari apa ya, bla 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 bla. Buat coba dulu, coba refresh. Nah, detail dari ini ya, detail dari ID alf key gitu. Oke, kita coba sama kayak tadi ya. Jadi mungkin aku bakal copy aja di sini buat tabelnya. Mau copy, langsung kita paste aja. Nah, ini untuk di fieldnya karena kita mau tampilin semua, jadi kita bisa tulis di sini dari fields tadi yang udah kita pas ya, yang udah kita pas field sini. Terus untuk dari customernya sih ini nggak perlu nomor sih seharusnya ya, jadi tinggal untuk tampilin semua ada caranya nggak biar cepet gitu, atau harus satu-satu? Aku penasaran deh, coba aku mau console.log resultnya deh, resultnya dia dibentuknya apa. Coba kita refresh dulu deh. Oh, benar, dia adalah objek ya teman-teman. Jadi sepertinya kita bisa akses dengan cara seperti ini. Nah, ini misalnya di detail ini kita perlu filter name ya kalau tadi, biar nggak objek-objek tulisannya. Nah, betul. Terus kita coba ini ya, berarti kita di tr-nya kita kasih ini lagi teman-teman. Kita sebenarnya bisa seperti ini ya teman-teman. Kita bisa, sorry, ini di bawahnya kayak hilang optionnya, bawahnya geser dikit. Terus th-nya adalah customer filter. Seharusnya bisa gini sih, coba ya. Nah, udah selesai deh. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau datanya itu adalah 0 ya. Misalkan kita ID-nya nggak ada nih. Nah, dia bakal kosong kan. Mungkin bakal bagus kalau kita cek juga gitu di sini. Kita pakai if gitu ya. If-nya gimana kalau di pak tuh? Coba buat case conditional ya. Buat conditional. Oh, tinggal if doang nih. Bilang if gitu kan, customer dot length, jadi panjang dari customers itu lebih kecil sama 0 biar aman aja. Itu kita bisa kayak kasih di sininya mungkin H1 data kosong gitu ya. Nah, selain itu kita tampilin tabelnya. Nah, ini tampilin tabelnya. Jadi kalau datanya kosong bakal ini teman-teman, tapi kalau kita back dia bakal balik ke tabelnya. Oke, gitu saja. Baik, terima kasih yang sudah menonton video tugas kali ini yang banyak errornya karena pertama kali buat. Tapi semoga enjoy, semoga bisa membantu buat teman-teman yang belum ngerjain tugasnya bisa paham dikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.